Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama channel Akram Jaya Motor ya. Nah, ini kita lagi buat tutorial ya, tutorial cara membongkar mesin motor Vario Karbu ya. Nah, ini motor Vario Karbu yang berasap. Motor ini matic ya, hampir sama dengan motor 4 tak, tapi dia seperti motor 2 tak ya, karena asapnya tadi sangat ngebul ya. Nah, ini kita buka dulu ya bagian karbunya, lalu kita buka juga untuk tutup ya, tutup pada bagian tensioner ini kita lepaskan dulu supaya tidak ada yang menghalangi saat pembongkaran ya. Oke, sudah terlepas. Kita kendorkan dulu baut blok ya, baut blok yang berada di sebelah kanan ini. Lalu kita buka juga baut ais ya, baut ais ataupun selang udara ya. Nah, ini kita buka, kita kendorkan menggunakan kunci T10 ya. Bautnya ini ada 3 buah. Oke, nah sudah terlepas. Baru kita lepaskan ya baut yang sebelah kanan pada blok ini. Kita lepaskan dulu. Nah, lanjut kita buka bagian kop ya, kop dekselnya. Seperti biasa menggunakan kunci T10 ya. Dan pada motor matic ada juga yang menggunakan kunci L6 ya. Nah, ini kita cabut, kita lepaskan. Nah, bisa terlihat ini mesinnya sangat gosong dan hitam sekali ya. Kemungkinan motor ini jarang dirawat ya, bukan jarang dirawat sih, tetapi kurang perawatan ya. Jadi ini sering telat ataupun lupa ganti oli dan mengakibatkan banyak kerak ya, banyak kerak di dalam mesinnya. Nah, ini kita proses bongkar dulu untuk bagian radiator ya. Kita buka dulu bagian kapnya. Oke, sudah terlepas. Nah, lalu kita buang dulu untuk bagian air radiatornya ya. Jangan lupa kita beri wadah ya di bagian bawahnya supaya airnya itu tidak belamburan ya, tidak kecer sana kecer sini. Nah, itu sudah kita tampung air radiatornya. Lalu, nah pada bagian blok kita lepaskan dulu penguncinya. Lalu kita tarik ya bos-bosannya ataupun pipa penghubung air radiator ya. Nah, ini memang sangat ngepres, jadi harus hati-hati ya saat pembongkarannya. Nah, itu sudah terlepas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut buka untuk bagian gigi sentriknya menggunakan obeng ketok mata L4 ya. Mata L4. Nah, itu sudah saya kendorkan, tinggal kita putar-putar saja. Nah, bisa dilihat ya, ini motornya masih standar dan itu ada dekompresinya ya. Untuk Vario Karbu ini apabila dekompresinya itu sudah hilang, motor ini tidak bisa starter ya. Bukan tidak bisa starter sih, tetapi pada saat starter itu berat ya, karena dekompresinya hilang ataupun kalaupun tidak kita pasang ya. Nah, ini kita kendorkan dulu baut tensionernya. Nah, apabila sudah dikendorkan, tinggal kita geser sedikit dekompresinya dan kita cabut ya. Kita cari sela dulu. Oke, sudah selesai dan tinggal kita lepaskan saja bagian rantai klepnya. Bisa menggunakan obeng setting ataupun obeng yang kecil lah ya untuk menjungkit-jungkitnya. Oke, sudah selesai. Kita dilanjutkan untuk membuka mur ya. Nah, itu murnya itu ada 4 buah menggunakan T12 ya. Untuk motor matic ataupun motor Yamaha Honda ini sekelas bebek, dia kebanyakan memakai mur 12 ya. Nah, sudah terlepas, tinggal kita cungkit saja ya menggunakan obeng. Kita cari-cari sela dulu. Nah, sudah terlepas, tinggal kita cabut saja. Set. Nah, itu ya, sudah terlepas. Dan pada bagian headnya ini sangat banyak sekali ya kerak-kerak yang membandel. Oke, kita lepaskan dulu packing dekselnya. Kita lepas secara hati-hati ya, karena nanti bisa terkena tangan. Oke, sudah terlepas. Kita cabut saja untuk bagian lidah tensioner yang bawah. Dan untuk bagian blok ini masih rapat, jadi kita gedor-gedor dikit ya menggunakan pukul. Langsung kita tarik saja seperti biasa. Set 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 dan set. Oke, sudah terlepas. Nah, ini ya bloknya. Kita taruh dulu, lalu kita buka bagian seripen ataupun pengunci pada pen piston ya. Nah, kita buka dulu. Oke, sudah terlepas.
Lalu dari bagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri piston itu ya, tinggal kita pukul keluar saja pen pistonnya menggunakan obeng ataupun ya alat yang bisa dipukul lah ya. Nah, ini pistonnya sudah kering kerontang hitam ya. Nah, untuk bagian Dexel ini kita cek dulu ya. Kita cek, kita kasih bensin dulu di kubalnya, lalu kita tembakkan angin. Nah, bisa dilihat itu ya, sangat bocor, bui-bui itu nampak dengan jelas. Nah ya, bocor maupun yang X. Nah, ini sepertinya tidak bocor lah ya. Oke, kita lanjut pembongkaran pada Dexel Vario ya. Nah, untuk Dexel ini dia berbeda karena untuk bagian noken dan pelatunya ini bisa kita lepas secara bersamaan ya. Nah, ini kita proses pembongkaran dan kita buka dulu untuk bagian businya. Lalu untuk bagian Dexel ini tinggal kita gedor-gedor sedikit supaya terlepas ya. Nah, itu ya, terpisah. Untuk bagian noken as dan piano klep itu gandeng ya. Nah, sebelum kita membuka per klepnya, kita ganjal dulu bagian bawah. Lalu kita pukul ya, menggunakan kunci busi bisa ataupun buah sok juga bisa ya. Nah, selalu saya ingatkan ya, apabila membuka per klep itu bagian kuku klepnya dikancingkan ya, ataupun dikaitkan ke ini per ya, per klepnya. Nah, ini per klepnya ada 2 buah, kita lepas dulu dan kita kaitkan ya penguncinya. Nah, kita lanjut bagian yang knalpot ya. Knalpot kita lakukan seperti tadi. Oke, sudah terlepas. Nah, itu pernya kita pinggirkan dulu. Nah, untuk bagian kuku klepnya sama ya seperti tadi, kita kaitkan ke per klepnya ya. Jangan dibuang karena nanti akan sulit ya untuk mencarinya. Barangnya ini sangat kecil sekali, makanya selalu saya kaitkan. Nah, ini untuk bagian klepnya kita cek dulu ya, botol klepnya. Untuk bagian klep yang X dan ini nih masih sangat bagus. Oke, kita lepas dulu bagian seal klep ya, seal klepnya. Nah, ini seal klepnya. Lalu kita cabut juga bagian klep yang in. Oke, ini sealnya ada 2 buah. Kita lepaskan juga ya bagian ringnya, ring per klep ini. Takutnya nanti pas pembersihan disemprot dia bisa kabur ya, mungkin ada kakinya jadi bisa hilang. Nah, ini ya kita tes dulu untuk bagian klep ya, bagian klepnya kita cek, kita goyang-goyangkan dan kita cabut ya, masih bagus. Nah, untuk per klep yang ini dia lebih bagus ya, karena dia itu, nah pas kita tarik dia bisa main ya. Nah, kita tarik tapi dia bisa membalasnya. Dan untuk botol klep kita tutup menggunakan jari, lalu kita tarik-tarik. Nah ya, dia seperti menyedot ya. Oke, sudah selesai. Lanjut kita perakitan ya, perakitan Dexel. Tadi Dexelnya ini sudah saya sekir, nih bisa lihat ya, sudah mengkilat, sudah bersih. Nah, bisa lihat itu setting klepnya juga sudah bersih ya, dari kerak-kerak ataupun noda-noda yang membandel. Nah, ini kita proses perakitan Dexel ya, Dexel yang sudah kita bersihkan. Nah, jangan lupa untuk batang klepnya itu selalu dikasih pelumas ya, supaya gesekan antara botol klep dan batang klep itu tidak terlalu panas nantinya saat dihidupkan ataupun mulai dihidupkan. Nah, itu sudah terpasang. Jangan lupa ya, ringnya ada 2 buah. Kita pasangkan dulu bagian yang bawah dan yang atas. Nah, oke, lanjut kita pasang seal klepnya. Nah, ini seal klepnya yang baru ya, warna hijau. Saya biasanya dan paling sering itu menggunakan seal klep SGP lah ya, karena daerah saya ini paling banyak itu menggunakan seal klep SGP. Oke, sudah selesai. Kemudian nah ini ya, ini bagian per klepnya kita rakit dulu, kita lepaskan dulu ya penguncinya. Nah, bisa dilihat ya, ini pernya ada 2 buah. Nah, saya kasih masukan sedikit. Nah, per ini ada 2 buah, bisa dilihat ya. Ini untuk bagian yang atas itu kan renggang ya, yang sebelah kanan, dan yang bawah itu, nah ini bagian yang atas renggang dan yang bawah itu rapat ya. Nah, ini harus sejajar ya,
Yang rapat itu di bagian bawah dan yang renggang itu di bagian atas. Jangan sampai terbalik ataupun dibolak-balik ya. Nanti untuk kekerasannya beda lagi ya. Nah, kita pasang sesuai standar pabriknya saja. Sudah kita rakit. Oke, tinggal kita pasangkan ya. Pasangkan di bagian payung klepnya. Nah, sebelum kita pasangkan penguncinya, bagian bawah kita kasih lap dulu ya. Kita kasih lap dan seperti biasa kunci busi dan lap untuk menekannya ya. Untuk menekan ataupun memasukkan pengunci pada payung klep ini. Kita cari-cari. Nah, saat memasukkannya hati-hati ya. Karena mungkin setiap mekanik pernah kejadian itu penguncinya tuh terlepas ya atau mental dan hilang. Jadi kerjaan tuh tidak selesai. Oke, ini payung klep yang kedua. Kita pasangkan ya. Untuk per klep yang kedua sama saja seperti yang awal ya. Itu yang bagian renggang bagian atas dan yang per yang mepet di bagian bawah. Nah, kita tekan-tekan lagi menggunakan kunci busi dan lap ya. Oke, kita cari selahnya dulu. Nah, sip, sudah masuk dan sudah terpasang dengan sempurna ya. Nah, ini kita pasangkan dulu businya. Lalu kita tes lagi ya. Kita tes dulu bagian klepnya apakah dia masih bocor ataupun tidak. Sama seperti tadi ya. Bagian kuba kita kasih bensin. Nah, kita semprot ya di bagian lubang knalpotnya. Nah, itu bui-buinya tidak ada ya. Dan ini bagian karbu kita semprot juga. Oke, aman ya. Tidak ada lagi bui-bui ataupun telok-telok kodok lah ya. Ya. Oke, nah ini blok ya. Bloknya tadi sudah kita lemer. Kita lemer di tempat bubut lah ya, tempat langganan kita. Dan ini menggunakan piston asli ya. Piston asli dengan oversis 25. Nah, itu ya. Oversis 25 dengan kode KVB ya. KVB itu untuk motor bit karbu. Nah, inilah penampakannya. Untuk piston yang baru lebih mengkilat daripada piston yang lama. Nah, ini kita proses pemasangan ring piston ya. Untuk coakan yang besar itu di bagian yang atas. Nah, coakan yang kecil itu di bagian bawah. Nah, ini kita pasang dulu bagian penguncinya ya. Klip ataupun sripen sama saja ya. Intinya supaya untuk mengunci lah ya. Nah, ini kita pilih-pilih dulu untuk ring sehernya. Oke, ring yang pertama itu ring cacing ya. Ring cacing ini berada di bagian atas ya. Kalau saya biasanya untuk sambungannya itu selalu di bagian atas ya, di tengah. Nah, ini kita masukkan. Nah, itu ya, bagiannya di tengah. Lalu ring olinya itu di sebelah kanan dulu ya. Bagian paling belakang untuk posisinya di sebelah kanan ya. Nah, dilanjutkan dengan ring oli yang kedua itu di sebelah kiri ya. Untuk sambungannya. Nah, sebelah kiri. Oke, masuk. Nah, untuk ring selanjutnya ini tinggal dua ya. Tinggal dua, ini ada ring baja dan ring kompresi. Kita pasang ring yang baja dulu ya. Yang berwarna hitam. Nah, apabila kita gesek menggunakan tangan itu terasa lebih tajam ya. Nah, untuk ring yang pertama ini lebih tumpul daripada ring yang di tengah. Nah, ini posisinya yang di depan ini ke arah bawah ya. Pas ke arah cowakan piston itu. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita lumasi dulu bagian pen pistonnya. Bagian pen piston ataupun pin pistonnya ya. Nah, kita lanjut untuk pemasangan pistonnya ya. Kita cari posisi dulu. Nah, sebelum kita pasang untuk bagian stang sehernya, kita kasih oli dulu ya. Kita kasih pelumas supaya saat memasukkan pen pistonnya ini mudah ya untuk memasukkannya. Nah, itu ya, sangat mudah. Lalu kita pasangkan juga ya pengunci ataupun sripennya lagi. Intinya untuk mengunci ya, supaya pen piston itu tidak lepas lah ya. Nah, kita cari selah dulu. Saat memasangkan ini rada-rada hati-hati ya, takutnya bisa-bisa masuk ke dalam crankcase ya, bongkar habis tuh mesin. Oke ya, sudah selesai. Nah, jangan lupa bos-bosannya kita pasangkan juga. Ada 2 buah ya, jangan tidak dipasang.
nanti bloknya bisa bergeser ya, belok kiri dan belok kanan, dan membuat lubang olinya itu tidak pas, lubang sirkulasi oli maksudnya ya. Nah, ini bagian pistonnya kita lumasi dulu menggunakan oli. Oke, tinggal kita masukkan dulu bloknya. Nah, apabila sudah masuk ya, kita cari sela dulu. Nah, apabila sudah masuk, tinggal kita goyang-goyangkan saja ya. Goyang-goyang, cari sela untuk kiri kanannya. Untuk memasukkannya jangan terlalu dipaksa ya, karena tadi sudah ada pelicinnya, sudah kita kasih pelumas. Nah, oke, sudah masuk. Nah, ini rantai klepnya kita masukkan dulu ke dalam blok ya. Jangan tidak dimasukkan, nanti kejepit. Oke, selesai, tinggal kita dorong saja bagian bloknya. Set, tup. Oke, siap. Nah, sudah masuk ya. Kita pasang dulu bagian lidah tensionernya yang bawah. Lalu, nah tadi untuk pemasangan dekselnya tidak saya rekam ya. Tidak saya rekam HP-nya ya. HP-nya tadi terjedah. Dan pas pemasangan timing pun tadi tidak saya ambil ya. Sangat sayang sekali ya, karena nanggung videonya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita lanjutkan dulu untuk tutorialnya. Nah, itu timingnya pas ya, timingnya itu garisnya itu harus lurus dengan deksel. Nah, untuk celah klepnya saya buat 10-15 ya, jangan terlalu rapat, karena untuk vario karbu ini terlalu rapat, dia sulit ya untuk hidup. Emang halus-halus tapi sulit untuk hidup. Nah, ini kita tes dulu, kita putar-putar apakah setelannya berubah. Oke, apabila sudah aman tinggal kita pasang ya kop dekselnya ataupun tutup pada bagian depan dekselnya ini. Dan kita pasang juga bautnya ya, bautnya yang dua ini, baut dread 10 dan bertopikan kepala 10 ya. Nah, ini videonya agak kita percepat supaya jangan terlalu lama ya. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut pasangkan crankcase untuk radiator ya. Kita lanjut pasang crankcase radiator. Oke, sudah terpasang. Kita kencangkan dulu bautnya ya. Bautnya ini ada 4 buah ya. Nah, kita kencang dulu 4 buah menggunakan kunci T10 ya. Ya, karena bautnya baut 10. Oke, kita lanjutkan menggunakan kunci T10 lagi. Kita kencangkan bobot kipasnya, ada 3 buah ya. Nah, kemudian kita pasangkan dulu ya komponen radiator. Nah, untuk vario karbu ini sangat rawan sekali ya di bagian radiatornya, karena itu ya simpang 3 itu namanya juga umur ya, suka getas dan suka patah ya. Nah, apabila sudah patah jangan sekali-sekali kalian dilem ya, pakai lem besi ataupun lem hitam putih, itu sama saja, itu tidak bertahan lama ya. Lebih baik kita ganti saja apabila itu patah ya simpang 3-nya. Kalaupun tidak ya alhamdulillah ya. Nah, ini penampakan mesinnya ya, sudah selesai, sudah kita bulatkan lagi dari awal bongkar. Nah, ini motornya sudah saya rapikan dan sudah saya hidupkan ya, sudah saya hidupkan. Oke, kita geber-geber dulu. Oke, terima kasih.